Ada sebuah aturan yang sangat aneh dan berbahaya di penjara ini. Semua tahanan harus tetap bertelanjang kaki, tetapi para penjaga memakai sepatu bot karet tebal. Ini karena ada arus listrik tegangan tinggi sebesar 10.000 volt yang mengalir di bawah tanah. Jika satu saja tahanan melanggar aturan, maka semua tahanan akan terkena sengatan listrik secara bersamaan. Setiap malam saat lampu merah menyala, arus listrik diaktifkan di tanah agar tidak ada yang mencoba melarikan diri saat malam hari. Makan dan minum hanya diperbolehkan di dalam sel, dan makanan dikirim melalui sistem tabung. Sekarang soal kamar mandi. Semua tahanan dimasukkan ke dalam ruangan tertutup. Beberapa tahanan yang lebih tua hanya berdiri diam. Air mulai mengalir dari atas. Tak ada yang berbicara, semua harus diam dan mandi. Namun, ada seorang pria di penjara ini yang tidak seharusnya menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sebuah ide nekat mulai terbentuk di pikirannya. Rencana untuk melarikan diri. Ia menyadari sesuatu yang penting. Setiap kali tahanan baru datang, hanya ada 3 penjaga yang menjaga seluruh penjara. Selain itu, platform lift yang membawa tahanan baru tidak menyentuh tanah. Itu berarti jika seseorang bisa naik ke platform itu, ia bisa menghindari sengatan listrik. Ia sadar bahwa momen saat tahanan baru datang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Ia juga menemukan cacat dalam sistem perpipaan. Ada mandi umum. Hari demi hari, ia melemahkan salah satu pipa konfiks, sampai akhirnya suatu hari, air mulai bocor dan membanjiri lantai. Jika lantai tertutup air, akan terjadi korsleting dalam sistem listrik. Ia juga butuh alat untuk menjalankan rencananya. Maka ia membeli iPhone 14 bekas hanya seharga 2.800 yuan. Cukup murah. Ia juga mendapatkan sebuah tablet layar besar. Ia meminta bantuan seorang tahanan lain dan berjanji akan memberikan setengah dari kekayaannya jika berhasil kabur. Awalnya, tahanan tua itu menolak. Hukumannya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi kemudian ia mendengar sesuatu yang mengerikan. Tahanan yang menyelesaikan masa hukumannya tidak dibebaskan, melainkan dieksekusi dengan sengatan listrik di hari yang sama. Mendengar itu, si tahanan tua setuju. Baiklah, katanya. Aku ikut. Rencana pun ditetapkan. Mereka akan kabur saat tahanan baru tiba keesokan harinya. Keesokan harinya, pria itu pergi ke kamar mandi, mematahkan pipa, lalu kembali ke rutinitasnya. Ketika tahanan baru tiba, lantai sudah tergenang air. Saat platform lift mulai turun, pria itu memberi isyarat ke rekan-rekannya dan memulai perkelahian palsu untuk mengalihkan perhatian penjaga. Sementara itu, tahanan lain menyumpalkan alat ke platform agar tidak bisa dinaikkan kembali. Tiba-tiba, semua tahanan bertindak serentak. Satu orang meloncat ke platform, yang lain melempar papan. Tahanan baru membuka panel listrik di lantai dan menyerang penjaga. Para penjaga panik. Nyalakan tegangan tinggi, cepat, teriak mereka. Tapi tahanan tua berteriak, semua, naik ke atas meja. Beberapa terlambat bereaksi dan tersengat listrik. Tetapi dalam hitungan detik, air menyebabkan korsleting di seluruh sistem. Listrik padam. Para penjaga tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam beberapa saat, para tahanan mengambil alih kendali. Mereka berlari keluar secara berbaris. Para penjaga yang tersisa bersembunyi di kamar mereka terlalu takut untuk keluar. Tak ada yang berani menghentikan mereka. Para tahanan sampai di gerbang keluar penjara, namun di luar hanya ada lautan. Tapi tetap saja, semuanya melompat tanpa ragu.